Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lahan semangka eh, yang letaknya ada di dekat tanaman melon golden punya saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, apalagi yang masih petani pemula, karena ini menurut saya sangat penting. Jadi akan saya berikan informasi ini seperti yang sudah saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi pemilihan lokasi tanam itu menentukan 50% dari keberhasilan Anda. Jadi dengan memilih lokasi yang tepat, setidaknya 50% kemungkinan berhasil Anda sudah tercapai. Sekalipun Anda masih pemula, kalau lokasi tanam Anda tepat, artinya dari segi tanah, jenis tanah cocok, kemudian lingkungan bersih, kemudian bulan atau cuaca juga sesuai, maka penanaman semangka atau melon menjadi sangat mudah. Bahkan untuk yang masih pemula atau masih belajar pun tanamannya bisa sangat bagus jika semuanya serba cocok. Ini hanya sekedar contoh. Di sini ada tanaman semangka, kemudian tumpang sari dengan melon, kemudian di pinggir juga ada melonnya seperti ini, dan lokasinya ini bersebelahan persis dengan tanaman sayur seperti ini, sayur sawi. Ini eh, sangat tidak kondusif. Sebenarnya kalau dari segi tanah, di sini tanah berpasir, jadi sangat cocok untuk tanaman semangka. Kemudian dari segi bulan, untuk bulan-bulan ini di daerah sini memang suhunya sangat dingin, itu berpengaruh pada pertumbuhan menjadi lambat. Kemudian dari segi lingkungan bersebelahan dengan tanaman sawi. Jadi ini ada dua kelemahan. Yang pertama berdekatan dengan sawi, yang kedua bulannya yang tidak cocok atau berat memang untuk perawatan di bulan-bulan ini. Hanya faktor tanah saja yang mendukung di sini. Dan seperti ini hasilnya. Coba kita lihat, melon yang tumpang sari sama sekali tidak berkembang. Kemudian semangka juga berat sekali perawatannya. Ada yang tadinya lancar, tiba-tiba nyampe di tengah sudah keriting. Sepertinya hampir tidak ada harapan untuk yang sebelah sini. Ada yang sudah sempat panjang ini sampai umur 20, habis itu keriting juga. Ada yang dari awal memang sudah keriting, tidak tertolong, karena memang sangat sulit kondisinya. Jika kondisi seperti ini, maka petani yang berpengalaman pun, sangat berpengalaman pun, tetap akan kesulitan atau kerjanya menjadi sangat berat. Bisa-bisa penyemprotan setiap hari, karena di sayur sawi ini sarangnya kutu putih atau kutu kebul. Kalau Anda menemukan tanaman sayur yang sudah siap panen seperti ini, coba Anda goyang-goyangkan pohonnya, akan berterbangan hama kecil-kecil putih. Itu adalah kutu putih atau kutu kebul, dan itu adalah hama utama dari tanaman melon dan semangka. Misalnya hari ini tanaman semangka kita spray, kita obat, ada hama kutu putih, mati setelah kita obat. Nanti sore dia datang lagi, kita obat lagi, besoknya dia datang lagi, kita obat lagi. Sampai kapan kita akan seperti itu terus, kan berat tentunya pekerjaan. Apalagi angin ini berembus dari sana ke sana, anginnya berembus ke utara, jadi pas dari ini arah angin dari sawi ke semangka ini pas. Jadi sangat sangat berat kalau kondisinya seperti ini. Makanya saya sarankan kalau bisa menanam semangka atau melon, hindari berdekatan dengan tanaman sawi, karena tanaman sawi menjadi sarang atau tempatnya kutu putih atau kutu kebul. Jadi paling berat tantangan semangka atau melon itu kalau dekat dengan tanaman sawi. Apalagi padahal ini tidak dipanen,
Apalagi kalau sudah dipanen, nanti dia dicabut, kemudian dikipas-kipaskan, malah tambah semakin parah penyebarannya. Kalau misalnya cabai rawit juga beresiko. Misalnya cabai rawit sudah mulai panen atau sudah tua, namun resikonya masih lebih besar tanaman sawi. Yang paling aman itu kalau lingkungannya misalnya padi semua, kemudian kita sendiri nanam semangka atau melon, itu paling aman. Mungkin hanya perhatian khusus pada saat padi panen. Jadi pada saat padi dipanen itu tanaman melon atau semangka kita harus kita spray, kita semprot. Itu saja. Selebihnya tidak masalah, jadi aman. Karena apabila tanaman semangka atau melon pupusnya sudah keriting, bundel, daunnya mengkerut-kerut, kemudian mulai pecah, pori-pori daunnya pecah atau batangnya yang pecah, kemudian berubah menjadi kuning, itu sudah tidak bisa tertolong seperti semangka dan melon ini. Jadi sangat disayangkan. Jadi poin pentingnya adalah jika Anda ingin sukses menanam semangka atau perawatan semangka menjadi mudah, pertama pilih lokasi tanam, ini yang paling menentukan. Kemudian yang kedua, pilih bulan atau cuaca. Biasanya di daerah Anda itu bulan berapa yang cuacanya hangat. Misalnya pada malam hari terasa hangat atau sumuk bahasa Jawanya, itu biasanya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, pemilihan jenis tanah. Dari 3 kategori ini, jika Anda sudah tepat, maka perawatan tanaman akan menjadi mudah. Kalau perawatan mudah, kemudian Anda sukses, baru Anda bisa mencobanya di situasi-situasi yang lebih sulit. Jadi pertama belajar yang mudah-mudah dulu. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.